Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Anak solih-solihah masih semangat belajar? Oke. Untuk hari ini, sementara Bu Kenti akan memberikan pembahasan tentang kegiatan pembelajaran kemarin, yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebetulnya, mengembangkan ide pokok, kemudian menulis kalimat utama, kalimat penjelas ini sudah pernah kalian lakukan di kelas 4 dulu. Kita hanya sebetulnya mengulang dan memperdalam saja. Bu Kenti akan mengambil salah satu hasil pengerjaan dari teman-teman kalian yang menurut Bu Kenti ini sudah sesuai, bisa dijadikan short contoh ya. Bukan berarti hanya ini saja, sudah ada dari teman-teman kalian yang lain yang sudah bisa mengerjakan dengan baik. Ini Bu Kenti hanya mengambil salah satu saja. Untuk nomor 1, pilihlah salah satu ide pokok berikut ini. Nah, di sini kalian kan disuruh memilih nih di antara 3 ide pokok. Ada jenis serangga yang dapat terbang, ikan bergerak menggunakan sirip, dan katak bergerak dengan melompat. Kebetulan teman kalian ini memilih ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, di nomor 2, ini pengerjaannya saling berurutan menyambung. Dari ide pokok itu, kalian buat menjadi kalimat utama. Nah, untuk membuat kalimat utama kan dari ide pokok bisa ditambahi beberapa kata. Di sini, kalimat utamanya adalah atau menjadi ikan adalah hewan air atau hidup di air yang alat geraknya menggunakan sirip. Nah, ini kalimat utama yang dipakai adalah seperti itu. Kemudian, di nomor 3, dari ide pokok ikan alat geraknya menggunakan sirip dikembangkan untuk menjelaskan kalimat utama itu menjadi sirip merupakan organ yang menonjol pada tubuh ikan. Fungsinya membantu untuk ikan berenang dan meluncur. Selain itu, untuk bergerak sirip juga membantu mengerem atau berhenti. Sirip pada ikan terletak di berbagai tempat pada tubuhnya. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3, dari ide pokok dibuat kalimat utama, didukung kalimat penjelas, kok bisa seperti ini? Nah, kalian harus mau membaca, mencari informasi dulu dari ketiga ide pokok tadi, atau dari ide pokok yang kalian pilih, kalian mencari referensi dari materi ikan bergerak menggunakan sirip. Jadi kalian tidak hanya sekedar menulis saja, tetapi harus mau membaca, mencari informasi. Dari nomor 1, 2, dan 3 digabung di nomor 4 menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nomor 2 dan nomor 3 dijadikan satu, menjadi paragrafnya ikan adalah hewan air yang alat geraknya menggunakan sirip. Dan seterusnya didukung oleh kalimat penjelas yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk nomor 5, 6, 7, 8 di sini ada keterangan menulis paragraf dari ide pokok dan mengembangkannya. Di setiap nomor 5, 6, dan 7 Bu Kenti sudah menyisipkan satu ide pokok. Nah, di setiap nomor, misalnya nomor 5 itu ada ide pokok pengertian dan ciri hewan mamalia. Kalian buat dari ide pokok ini satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nomor 5 ini jawabannya minim harus 4 kalimat. Bagaimana Bu cara menjawabnya? Kalian harus mencari informasi tentang pengertian hewan mamalia itu apa dan bagaimana ciri-cirinya. Baru kalian bisa menulis di sini. Kecuali kalau misalnya kalian sudah memahami atau sudah tahu tentang hewan mamalia, kalian tinggal menulis. Jadi untuk nomor 5 ini, nomor 5, 6, dan 7 jawabannya bukan sekedar B, B, C, kemudian menyusui, melahirkan, tapi memang harus diuraikan. Dari kalimat utama didukung kalimat-kalimat penjelas. Kalian harus mau membaca. Kebetulan Bu Kenti menggunakan materi IPA. Mungkin lain kali ketika mengembangkan ide pokok bisa Bu Kenti mengambil dari materi IPS atau materi-materi mata pelajaran yang lain. Kemudian nomor 6. Di sini ada jenis dan contoh hewan mamalia. Apa yang harus ditulis dari jenis dan contoh hewan mamalia? Mungkin kebetulan Bu Kenti tidak menuliskan ya paragraf 2 begitu.
Nah, dari jenis dan contoh hewan mamalia ini, kalian nanti silahkan menuliskan, oh dari hewan mamalia itu bisa dilihat dari jenis apa saja. Kebetulan ini temanmu mengambil jenisnya dari tempat hidupnya, darat, air. Nah ini kurang satu ini, seharusnya udara. Udara ada ndak? Kalau tidak ada kenapa? Nah itu bisa dimasukkan. Atau bisa melihat dari yang dimakan, misalnya hewan dari jenis makanannya, karnivora, herbivora, dan sebagainya. Jadi jenis itu kalian tentukan dari apa, dilihat dari apanya, tempat hidupnya, cara makannya, atau apanya. Kemudian berikan contohnya. Nah misalnya hewan mamalia dilihat dari darat dan air, contohnya kalau darat sapi, gajah, dan sebagainya. Kemudian nomor 7, alat gerak pada hewan mamalia. Nah, kalian bisa mencari ini alat geraknya. Bisa dari kaki, kemudian kalau di laut ya berarti dari siripnya. Kalian jelaskan contohnya di situ. Alat geraknya ini, berarti menggunakan ini, cara bergeraknya seperti ini. Untuk menjawab nomor 7 seperti itu ya. Kalimat utamanya membahas tentang alat gerak hewan mamalia. Penjelasannya apa saja contohnya, kalau di darat apa, di air apa, itu sudah difokuskan. Kemudian nomor 8, ini kalian tinggal menggabungkan dari nomor 5, 6, dan 7. Nah sayangnya di sini teman kalian untuk membuat paragrafnya masih berupa poin-poin, tapi sudah bagus daripada yang lain-lain. Ini sebaiknya dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi sajiannya nanti menjadi sebuah teks bacaan yang utuh yang terdiri dari 3 paragraf. Pembahasannya pun runtut, mulai dari pengertian dan ciri hewan mamalia, kemudian jenis dan contohnya, kemudian dilanjutkan alat geraknya. Nah, untuk pembahasannya seperti ini ya. Nanti lain kali kalian bisa lebih teliti lagi, lebih detail lagi dalam mengerjakan segala sesuatu. Tidak usah tergesa-gesa, tetapi betul-betul kalian harus menuliskan, belajar menulis dengan baik. Nah, supaya bisa menulis dengan baik, kalian harus mau membaca dulu. Makanya mesti Bu Kenti baca dulu halaman ini atau cari informasi dari buku yang lain, seperti itu. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Nanti bisa dilanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.